Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama tentang Materi pertama tentang pengendalian kerahasiaan dan privasi. Materi kedua tentang siklus pendapatan yang berisi tentang penjualan dan penerimaan kas. Nah, yang ketiga itu ada desain, implementasi, dan sistem. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Dido Maulana. Saya Devi Julitasari. Saya Fazan Akila. Oke, materi yang pertama ini tentang pengendalian kerahasiaan dan privasi. Suatu upaya untuk melindungi dan membatasi akses terhadap data atau informasi akuntansi agar hanya dapat diketahui dan digunakan oleh pihak yang berwenang sehingga terhindar dari penyalahgunaan, kebocoran maupun akses ilegal. Lalu yang ada identifikasi dan klasifikasi informasi. Identifikasi informasi adalah proses mengenali dan menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan akuntansi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu ada enskripsi, yaitu melindungi kerahasiaan dan dengan enskripsi merupakan cara untuk melindungi kerahasiaan informasi dengan mudah. Data menjadi kode sehingga hanya pihak berwenang yang bisa membacanya. Dan ada selanjutnya pengendalian akses. Mengendalikan akses adalah mekanisme untuk melindungi kerahasiaan informasi dengan cara membatasi siapa yang boleh mengakses, menggunakan, atau mengelola informasi sensitif baik secara digital maupun fisik. Lalu ada pelatihan. Pelatihan merupakan bentuk pengendalian internal yang paling penting untuk menjaga kerahasiaan informasi. Tujuannya agar pegawai mengetahui, memahami, dan menyadari jenis informasi apa yang dapat dibagikan ke luar organisasi serta informasi apa yang harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya ada privasi. Privasi adalah hak individu maupun organisasi untuk melindungi informasi pribadi atau sensitif agar tidak digunakan, diakses, atau disebarkan tanpa izin. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan enkripsi. Yang pertama ada panjang kunci dan algoritma enkripsi dan kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem enkripsi. Yang pertama, sistem enkripsi simetris menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. Yang kedua, sistem enkripsi asimetris menggunakan dua kunci. Satu kunci disebut kunci publik, didistribusikan secara luas dan tersedia untuk siapapun. Selanjutnya ada hashing. Hashing adalah proses mengubah data plain text menjadi kode unik dengan panjang tetap yang disebut hash. Selanjutnya ada tanda tangan. Pokok penting dalam transaksi bisnis adalah memastikan non-repudiation yang menciptakan persetujuan yang terikat secara hukum dan tidak ada ditolak secara sepihak. Selanjutnya ada penggunaan tanda tangan digital. Figur 9-4 ini menunjukkan bahwa tanda tangan digital menggunakan hashing dan kunci publik pelanggan, memungkinkan pemasok memverifikasi keaslian pesanan. Pelanggan membuat tanda tangan digital dari hash pesan, lalu pemasok mendeskripsinya menggunakan kunci publik pelanggan. Selanjutnya ada sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik. Sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang berisi kunci publik dan identitas pemiliknya, berfungsi sebagai identitas digital yang setara dengan SIM atau paspor, dan diterbitkan oleh otoritas sertifikat dan terpercaya dengan menggunakan tanda tangan digital untuk menjamin keasliannya. Dan terakhir ada Virtual Private Network atau VPN. VPN melindungi kerahasiaan dan privasi dengan menkripsi informasi saat bertransmisi melalui internet, menciptakan jaringan privat aman yang hanya bisa diakses dengan kunci enkripsi yang sesuai. Kesimpulannya, pengendalian kerahasiaan menjaga informasi tetap aman dari pihak yang tidak berwenang, sedangkan privasi melindungi hak individu dan organisasi atas data pribadi. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan sistem informasi akuntansi yang andal, aman, dan terpercaya. Dengan penerapan yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan, mencegah penyalahgunaan data, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Sekarang penjelasan kami tentang materi yang pertama. Untuk pertanyaan jawaban sudah kami tampilkan, silakan kalian baca.